Saya dari kelompok 1 atas nama Ahmad Arya Lomokan Iman. Saya atas nama Muhammad Din Saputra. Saya Niken Ayu Barisma. Dan saya Nenek Katrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja proyek Citizen mengenai nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai kasus penegakan hukum yang selektif. Dan kelompok kami akan menjabarkan beberapa poin-poin yang terkait dengan permasalahan, kebijakan alternatif, usulan kebijakan, dan bencana tindakan. Adapun permasalahan yang kami bahas mengenai yaitu mengenai kasus penegakan hukum yang selektif di era masyarakat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang mengatur nilai-nilai dasar dan norma-norma konstitusional yang menjadi suatu landasan bagi sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai dan norma konstitusional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada saat ini banyak sekali ditemukan kasus penegakan hukum yang selektif. Beberapa kasus, adapun permasalahan yang kami angkat berupa kasus penegakan hukum yang selektif. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang mengatur nilai-nilai dasar dan norma-norma konstitusional yang menjadi suatu landasan bagi sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai dan norma konstitusional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar yang meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada saat ini banyak sekali ditemukan kasus penegakan hukum yang selektif. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang sering kali muncul dan menjadi perbincangan di masyarakat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan setara bagi semua warga negara yang bertolak belakang dengan nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa keadilan sosial itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Beberapa contoh kasus yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat yang dimana tidak sesuai dengan nilai dan norma yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh kasus yang pertama yaitu kasus Nenek Asyani yang didakwa mencuri kayu dan divonis dengan hukuman 1 tahun penjara. Nenek Asyani yang berusia 63 tahun yang divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dengan denda sebesar 500 juta. Nenek Asyani dijerat dengan pasal 12 Junto pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Kemudian kasus kedua, kasus Nenek Nina yang mencuri 3 buah kakao dan dihukum dengan hukuman 1 bulan 15 hari penjara. Nenek Nina didakwa melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian dan divonis dengan hukuman 1 bulan 15 hari dalam masa tahanan. Kemudian kasus kakek Samirin yang memungut getah karet seharga 17.000 di perkebunan divonis selama 2 bulan masa penjara. Samirin, kakek yang berusia 68 tahun, divonis 2 bulan 4 hari penjara oleh hakim. Ketua Majelis Hakim menyebutnya bahwa Samirin melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Kakek Samirin didakwa melanggar pasal 111 Junto pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Sedangkan banyak sekali kasus yang beredar mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Adapun indeks persepsi korupsi di Indonesia dengan data sebagai berikut. Mulai dari 2004 sampai dengan 2020, didapat data bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia itu semakin meningkat di setiap tahunnya. Adapun di sini dijelaskan beberapa koruptor yang dihukum ringan atas kasus yang menjeratnya.
Adapun kebijakan alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kasus penegakan hukum yang selektif, yaitu dengan mengembangkan kriteria objektif dan jelas untuk menentukan prioritas penegakan hukum yang dapat membantu mengurangi selektivitas. Kriteria ini harus didasarkan pada tingkat keparahan pelanggaran, potensi bahaya yang ditimbulkan, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya kriteria yang jelas, penegakan hukum dapat menjadi lebih konsisten dan lebih adil. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum yang dapat membantu mengurangi selektivitas. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan seperti forum masyarakat, kelompok pengawasan independen, atau program-program sanksi yang rehabilitas yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang penegakan hukum. Lalu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum dengan langkah penting untuk mengurangi selektivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk melaporkan secara terbuka mengenai tindakan mereka, termasuk kasus-kasus yang ditindaklanjuti dan kasus-kasus yang tidak ditindaklanjuti. Pemantauan independen dan mekanisme pengaduan yang efektif juga harus didirikan. Lalu memastikan independensi lembaga penegak hukum dari intervensi politik dan kepentingan pribadi, yang merupakan langkah penting untuk mengatasi selektivitas. Lembaga penegak hukum yang kuat dan independen dapat bekerja tanpa adanya tekanan eksternal yang mempengaruhi keputusan mereka, sehingga meningkatkan kesetaraan dalam penegakan hukum. Meningkatkan pelatihan petugas penegak hukum tentang hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kesadaran atas bias serta diskriminasi, dengan memastikan bahwa petugas penegak hukum memiliki pemahaman yang kuat tentang masalah-masalah yang berkaitan, yang dapat mengurangi kecenderungan untuk bertindak secara selektif. Lalu mengembangkan dan mendorong penggunaan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase, kemudian dapat membantu mengurangi selektivitas dalam penegakan hukum. Pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih adil, sambil mengurangi beban pada sistem peradilan pidana. Lalu yang terakhir, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penegakan hukum dan melakukan perbaikan yang diperlukan merupakan langkah penting untuk mengatasi selektivitas, yaitu dengan proses evaluasi yang transparan. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang usulan kebijakan. Yang pertama, menghapus sistem hukum atau keadilan yang tumpul ke atas namun runcing ke bawah. Yang kedua, pemerintah dapat membuat upaya yang lebih besar untuk mengklarifikasi hukum yang ambigu atau tidak jelas. Ini akan membantu menghindari penafsiran yang tidak konsisten dan mengurangi kecenderungan untuk menerapkan hukum secara selektif. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan mekanisme dan pertanggungjawaban atas segala aktivitas hukum, atas segala aktivitas pihak yang dilakukan aparat penegak hukum. Yang keempat, penyusunan pedoman yang jelas dan transparan tentang bagaimana hukum harus diterapkan dapat membantu memastikan keseragaman dan keadilan dalam penerapan hukum. Pedoman ini harus memberikan petunjuk yang spesifik dan terinci kepada para penegak hukum mengenai aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam setiap kuasa. Yang kelima, meningkatkan pelatihan dan kesadaran para penegak hukum agar dapat menerapkan hukum yang adil dan konsisten. Keenam, mendorong ketertiban masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum dan proses keadilan. Yang terakhir, menghormati hak asasi setiap manusia. Usulan kebijakan bagi hukum yang tidak selektif untuk mengatasi hukum yang tidak selektif, yaitu dengan cara usulan kebijakan bagi hukum yang tidak selektif Sampai menghormati hak asasi manusia sih bareng. Oh, Pak, juga sekali berarti selanjutnya yang tadi tindakan. terus apa bahasanya selanjutnya yang terakhir di sini Terakhir mengenai rencana tindakan yang mana kita baca nih, Cok? Ini untuk mengatasi hukum yang tidak selektif. Ada beberapa usulan kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Pemerintah dapat membuat upaya yang lebih besar untuk mengklasifikasi hukum yang ambigu atau tidak jelas. sama kayak ini. Iya sih, kan dari ini perkembangan
salah yang selanjutnya itu. Tidak sih ya kan ada beberapa usulan kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Baca meningkatkan transmigrasi ya itu penting untuk Di masuk sini ya. di sini penting untuk meningkatkan. Setelah titik dua Terakhir di sini ada rencana tindakan. Terakhir yaitu mengenai rencana tindakan. mengenai rencana tindakan yang dapat dilakukan. Mengenai rencana tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hukum yang selektif. Ada beberapa usulan kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Satu, dua. Terakhir di sini mengenai rencana tindakan untuk mengatasi hukum yang selektif. Ada beberapa usulan kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, pemerintah dapat membuat upaya yang lebih besar untuk mengklarifikasi hukum yang ambigu atau tidak jelas. Ini akan membantu menghindari penafsiran yang tidak konsisten dan mengurangi kecenderungan untuk menerapkan hukum secara selektif. Penyusunan pedoman yang jelas yaitu penyusunan pedoman yang jelas dan transparan tentang bagaimana hukum harus diterapkan dalam membantu memastikan keseragaman. Lanjut dari mana nih? Udah di atas. Itu udah ya. Yang terakhir mengenai rencana tindakan untuk mengatasi hukum yang selektif. Ada beberapa usulan kebijakan yang dapat dipertimbangkan, yaitu pemerintah dapat membuat upaya yang lebih besar untuk mengklarifikasi hukum yang ambigu atau tidak jelas. Ini akan membantu menghindari penafsiran yang tidak konsisten dan mengurangi kecenderungan untuk menerapkan hukum secara selektif. Penyusunan pedoman yang jelas dan transparan tentang bagaimana hukum harus diterapkan dapat membantu memastikan keseragaman dan keadilan dalam penerapan hukum. Pedoman ini harus memberikan petunjuk yang spesifik dan terinci kepada para penegak hukum sesuai penegakan hukum mengenai aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap kasusnya. Peningkatan pelatihan dan kesadaran yaitu memberikan pelatihan yang memadai kepada para penegak hukum tentang pentingnya keadilan, etika, dan penghindaran selektivitas dalam penerapan hukum ini. Ini dapat mencakup pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia, prinsip-prinsip hukum yang mendasar, dan bagaimana menerapkan hukum secara adil dan konsisten. Penting untuk meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan, termasuk penerapan hukum dan proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dicapai melalui penyediaan akses yang lebih besar terhadap informasi hukum dan proses pengadilan, serta publikasi laporan dan evaluasi tentang penerapan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Selanjutnya, menguatkan lembaga pengawasan dan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa penegak hukum bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak melakukan selektivitas dalam penerapan hukum. Ini dapat mencakup peningkatan independensi lembaga pengawas seperti ombudsman atau komisi anti korupsi, serta memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum. Menghormati hak asasi manusia yaitu dengan mengintegrasikan baca nih, menghormati hak asasi manusia yaitu sering tebakan belajar
contohnya mengintegrasikan di sini, mengintegrasikan ya, prinsip satu, menghormati hak asasi manusia, contohnya dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem hukum secara menyeluruh dan menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di bawah hukum. Perlindungan hak asasi manusia harus sesuai dengan bagian yang tak terpisahkan dari penerapan hukum yang selektif. Yang terakhir, mendorong keterlibatan masyarakat, yaitu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan hukum dan proses keadilan. Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan masukan tentang kebijakan hukum yang berpotensi mempengaruhi mereka. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, mekanisme pengumpulan umpan balik, dan forum partisipasi antar masyarakat lainnya. Sekian hasil. Belum aku tadi Ulang, kamu dari sana. Kita maju sama-sama. 1, 2, 3. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata sama kata mohon dimaafkan dan apabila ada kesalahan kata dan kami apabila ada kesalahan kata dan kalimat mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan kalimat, kami mohon maaf dan kami selalu menerima kritik yang membangun dari para audiens. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Sore. Boleh kenalan dengan Boleh. Mas siapa? Dengan Mas Muhammad Rian. Putra. Kalau boleh tahu, Masnya dari universitas mana dan fakultas apa? Kalau saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, semester 4 Fakultas Ilmu Hukum. Iya. Kami ingin bertanya nih Mas, bagaimana pandangan Mas tentang terkait kondisi penegakan hukum di negara kita saat ini? Bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia pada saat ini? Iya. Kalau menurut saya, hukum di Indonesia pada saat ini itu masih majemuk ke atas. Mengapa saya bilang demikian? Karena pada dasarnya pada tahun 2023 dari awal bulan hingga bulan sekarang ini banyak isu-isu miring tentang penegakan hukum keadilan yang ada di Indonesia. Contohnya saja kalau dalam kata anak hukum itu namanya runcing ke atas dan tumpul ke bawah. Mengapa saya bilang demikian? Karena hukum atau keadilan yang ada di Indonesia itu lebih berpihak kepada yang di atas. Contoh saja misalkan kasus yang Mario Dendi kemarin tentang kasus penggelapan pajak. Nah itu adalah anak orang kaya atau pejabat di bagian pajak. Maka daripada itu dia dilindungi dengan pasal HAM atau hak asasi manusia dan LPP atau Lembaga Perlindungan Anak. Itu padahal dia sudah berada di luar tanggung jawab orang tuanya, tapi akan tetapi dia masih tetap dilindungi oleh hukum. Makanya saya bilang hukum sekarang lebih adil ke atas dibanding dengan masyarakat pada umumnya. Contoh saja misalkan pada kasus dari Muhammad Ivan Bahri tahun 2019 bulan Juni kalau tidak salah itu adalah dia membela diri kepada pelaku begal, akan tetapi dia menjadi tersangka. Tersangka ini dalam artian dia membela dirinya, akan tetapi dia menjadi tersangka. Nah, dalam kata kutipan seperti ini akan berarti dia membela diri tapi dia jadi tersangka. Itu adalah sebuah tindak tidak ada namanya keadilan dalam Indonesia ini. Padahal di Indonesia itu menganut sistem namanya ibijis obisitas, di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Dan juga keadilan yang ada di Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila. Yang dimana sila kedua itu tidak ditegakkan. Ini keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Gimana? Menurut Mas,
saran bagaimana untuk hukum Indonesia yang lebih baik lagi. Kalau menurut saya saran yang ada di Indonesia yakni dengan cara menindaklanjuti pungli, keadilan dan juga kebudayaan masyarakat atau pelayanan masyarakat harus disesuaikan secara sederajat. Contohnya misalkan seperti ini. Tingkat lalu lintas yang ada di Indonesia itu masih sangat rawan. Mengapa demikian? Karena banyaknya pelanggaran oknum yang di bidang petugas maupun masyarakat itu masih sangat banyak. Ya. Contoh saja misalkan petugas itu menilang salah satu dari masyarakat, akan tetapi dari keluarga petugas tersebut itu mempunyai hak di manajemen mereka hingga mereka bisa bebas, tapi sedangkan masyarakat yang lain tidak bisa. Nah, maka itu juga termasuk dalam pelanggaran. Makanya yang saya bilang ini harus dihilangkan dari adanya keadilan di Indonesia. Jadi dengan cara kita membuat program semacam program penanganan khusus buat yang seperti ini. Contohnya seperti KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu kan lembaga khususnya kan. Yeah. Seperti itu juga dengan yang lain sebagainya. Jadi harus ada yang lembaga khusus ini untuk menangani hal tersebut dan juga harus mempunyai orang yang berpikir positif dan menjauh dari hal-hal yang negatif. Berarti lembaga tersebut harus lebih aktif lagi ya untuk memberantas kasus-kasus tersebut. Iya, harus bisa lebih aktif lagi. Karena dengan adanya lembaga ini harus ada yang lebih apa namanya? Dengan lembaga ini berarti kan harus melindungi, yakni dengan menggayomi masyarakat. Bukan dengan menjatuhkan masyarakat atau mempropagandakan masyarakat. Maka dengan lembaga ini sangat bermutu untuk Indonesia lebih maju daripada negara yang berkembang. Saya Terima kasih Mas atas waktunya. Sekian dan terima kasih.